Halo, apa kabar? Nama saya Rafli Widianseva dengan NIM 106124000057 dari kelas DK 4806. Dan saya akan menjelaskan secara singkat apa dan bagaimana cara bekerja teori estetika dari Edmund Burke-Goldman, serta menjelaskan satu karya dari barat oleh René Magritte yang berjudul Golconda, dan menjelaskan satu hasil karya dari Indonesia oleh Mokhtar Apin, yaitu pemandangan kota. Jadi, apa itu teori estetika menurut Edmund Burke-Goldman? Menurut Edmund Burke-Goldman, teori estetika adalah suatu pendidikan seni yang bersifat kritik yang memiliki 4 langkah untuk mengapresiasi sebuah karya seni, yaitu dengan deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Dari deskripsi, mendeskripsikan apa yang ada di dalam karya tersebut, menjelaskan elemen apa saja yang ada, dan menganalisis komposisi karya tersebut. Analisis merupakan sebuah deskripsi berdasarkan unsur-unsur pembentuknya karya seni tersebut. Dan evaluasi adalah pemberian sebuah penilaian terhadap kualitas karya seni. Dan dimulai dari karya dari barat, Golconda adalah sebuah lukisan cat minyak yang dibuat oleh René Magritte pada tahun 1953. Salah satu lukisan René Magritte yang paling ikonik, lukisan surrealisme ini menggambarkan pemandangan kota yang menunjukkan lukisan gedung beige dengan atap merah dengan salah satu gedung di lukisan tersebut yang diletakkan pada foreground lukisan untuk memberi kesan ruang pada lukisan. Dengan beberapa sosok pria bowler hat digambarkan melayang membuat grid berlian yang berlangsung ke latar belakang melewati gedung-gedung menuju ke langit biru. Dan lukisan ini juga disatukan dengan color palette yang tidak memiliki banyak saturasi, memberikan rasa yang terasa nyata pada lukisan tersebut. Dengan menggambarkan sosok tersebut dengan pola berlian, lukisan dapat membuat kesan harmonis dalam lukisan dan memberikan kesan keteraturan dalam lukisan yang sebelumnya terlihat kacau. Menggunakan warna gelap pada focal point lukisan dan warna yang lebih terang dan kurang cerah untuk bangunan-bangunan, lukisan dapat memberikan kontras yang memberikan penjelasan pada gambar. Dengan menggunakan sosok pria untuk membuat pola berlian, lukisan dapat membuat irama yang menarik untuk menjalurkan mata pengamatan lukisan. Dengan memberikan bangunan warna yang lebih gelap dibandingkan langit, mata pengamat otomatis akan mengarahkan pandangan ke atas, ke tempat yang lebih cerah. Pengamat pun dapat melihat sosok tambahan karena gradasi ini. Dengan adanya pola berlian, lukisan dapat memberikan kesan kesatuan yang dibuat oleh jaring manusia ini. Dan karena adanya sosok tersebut, lukisan dapat membuat keseimbangan detail pada seluruh lukisan. Untuk interpretasi yang saya dapatkan adalah menggambarkan seseorang yang sedang mencari tujuan, ditambahkan dengan gedung-gedung yang tidak menarik dan sosok-sosok terlihat melayang seperti mencari sesuatu. Lukisan memberikan kesan keterjebakan dalam kebiasaan yang sama dan tidak bisa keluar walaupun sudah mencoba. Dan tentu saja ini hanya interpretasi saya, mungkin interpretasi orang lain akan berbeda dari apa yang saya dapatkan. Lukisan ini merupakan karya seni dari René Magritte yang menunjukkan keahlian lukisan yang terlihat realistik dengan gabungan tema yang menarik dan dapat membuat sebuah lukisan yang sangat ikonik. Dengan kekreativitasan dan pemahaman perspektif dan anatomi, René dapat membuat lukisan yang surreal tanpa perlu menarik perhatian sampai keluar dalam lukisan. René dapat membuat lukisan yang surreal, dan dengan pemahaman cahaya dan jarak, René dapat membuat sebuah lukisan yang memiliki rasa kenyataan yang hampir sama dengan dunia nyata. Untuk lukisan Indonesia, saya memilih lukisan Mokhtar Apin yang berjudul Pemandangan Kota. Lukisan ini dibuat pada tahun 1958 menggunakan cat minyak. Bisa diambil dari judulnya, lukisan ini menggambarkan sebuah suasana kota dengan menggunakan color palette yang hangat,
menggunakan bentuk sederhana untuk memberikan ilusi gedung padat, dan untuk mengkomplementari gedung-gedung tersebut, latar belakang dibuat lebih luas untuk memberikan mata tempat untuk beristirahat dan memberi kontras dari kepadatan bentuk di tengah kota lukisan. Dengan menggunakan warna yang hangat, lukisan dapat mengeluarkan rasa nyaman dan aman pada pelihat, seperti melihat kampung halaman sendiri. Dalam menggambarkan latar belakang dengan sederhana, lukisan dapat mengkontraskan lapangan di latar belakang yang lembut dan kelihatan berlangsung selamanya dengan kota yang bertekstur dan detail. Dengan menggunakan bentuk sederhana pada gedung-gedung perumahan, terutama menggunakan persegi, lukisan tersebut dapat membuat irama yang kokoh, menggambarkan masyarakat yang satu. Gradasi dapat dilihat dari bentuk bangunan yang semakin jauh semakin sederhana. Kesatuan pada lukisan tersebut dapat dilihat dengan harmoni warna lukisan yang menyatukan perasaan hangatan yang dirasakan saat melihat lukisan tersebut. Keseimbangan dapat dibuat dengan memberikan wilayah yang lebih sederhana untuk memberikan tempat untuk keseimbangan dapat dibuat dengan memberikan wilayah yang lebih sederhana untuk memberikan tempat istirahat mata dari bagian lukisan yang lebih kompleks. Dan walau lukisan dapat terlihat penuh dengan detail, dengan menggunakan bentuk sederhana, lukisan tetap memiliki kesan sederhana yang dapat memudahkan seseorang untuk menyerap kesan lukisan tersebut. Dengan judul dan tema yang terus terang, interpretasi yang bisa didapatkan adalah menggambarkan kenyamanan dan keamanan sebuah kota. Mungkin sebuah kota yang tenang, atau mungkin membuat perasaan seperti saat melihat pemandangan rumah kampung. Dengan menggunakan mayoritas warna hangat, lukisan tersebut dapat mengeluarkan rasa-rasa hangat lainnya. Kehangatan tersebut bisa juga diartikan sebagai cinta pada kota atau apresiasi kota yang ada di luar. Pemandangan kota karya buatan Mokhtar Afin pada tahun 1998 dapat menarik beberapa perasaan dengan bentuk-bentuk sederhana. Dengan mengetahui cara menggunakan bentuk tersebut dan keahlian untuk menentukan prioritas gedung yang akan diberikan detail tambahan, dan menggunakan warna yang dapat bekerja dengan baik pada satu sama lain, memberikan lukisan tersebut sebuah karakteristik yang membedakan lukisan tersebut dengan lukisan lainnya. Cukup itu saja yang ingin saya sampaikan pada presentasi ini. Terima kasih.